selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia selamanya. Selamanya, selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua pemirsa TVRI Yogyakarta. Mudah-mudahan Anda dan keluarga juga sehat, semua bahagia. Dan hari ini mungkin sudah bersama dengan keluarga besar, sudah berkumpul lagi. Bagaimana sudah mulai cerita-cerita lagi. Mudah-mudahan ceritanya juga bahagia semua ya. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai putra-putri Anda yang mungkin masih di bawah 5 tahun atau masih di bawah 2 tahun. Yang katanya nih 1000 hari pertamanya harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu yang akan menjadi tema kita hari ini. Dan urusannya dengan anak-anak itu adalah mengenai mengatasi masalah gizi dan stunting dengan pemberian makan kepada bayi dan anak. Kalau kita tahu menurut WHO bahwa penyebab 60% kematian balita secara langsung maupun tidak langsung ini terjadi karena kurang gizi, dan 2/3 dari kematian balita tersebut dikarenakan praktek pemberian makanan yang kurang tepat, khususnya pada bayi dan anak. Aduh, kayak miris juga kalau kita baca data-data yang seperti ini ya. Bahkan ada juga satu artikel yang mengatakan bahwa pemberian makanan bayi dan anak itu penting untuk diperhatikan karena ini hubungannya dan urusannya adalah dengan generasi ke depan gitu. Jadi kita nih sedang bikin nih sekarang nih generasi ke depan ini akan seperti apa. Jangan sampai situasi gizi di Indonesia yang berdasarkan tahun 2017 itu ada data yang mengatakan bahwa kurang gizi sebesar 17,8%, sementara stunting itu 29,6%, dan untuk kategori kurus adalah 9,5%. Kira-kira saya masuk yang kategori mana ya? Oh, saya bukan 1000 hari pertama ya. Nanti akan kita bahas adalah mengenai 1000 hari pertama. Di studio sudah hadir 2 narasumber yang siap nanti akan berbincang dengan saya, ngobrol banyak hal. Yang pertama dari mungkin segi kebijakannya, pengawasannya, regulasinya begitu ya. Di samping saya persis ada Wakil Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Umarudin Masdar SAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira. Matur nuwun, sudah rawuh kembali Sama-sama, Mbak di Fira. ranah publik hari ini. Tema kita hari ini tentang anak-anak lucu, Pak. Temanya anak-anak kan selalu lucu ya. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Betul, betul. Apalagi 2045 nih sebentar Iya, lagi nih generasi emas generasi ya. emas. Oke, kemudian juga di samping beliau ada Ibu dosen cantik, ada Ibu Rini Wuri Astuti, SSIT, Magister Gizi. Ya, beliau adalah dosen jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami hari ini. Ini teman-teman anak-anak kuliahan senang nih kalau dosennya kayak begini ya. Tiap pagi itu pasti harus absen sama Bu dosen nih. Jurusan Gizi. Nah, kalau kita berbicara mengenai gizi,
Bapak, saya mau ke Bu dosen dulu nih. Mumpung kuliah saya hari ini gratis nggak bayar? Gratis loh kuliahnya. Berapa SKS ya kalau kuliah jurusan ini ya? Khusus mata kuliah ini berapa SKS kira-kira Bu? 3 SKS. 3 ya? Iya, Lumayan ya. Pemberian makan bayi dan anak. Apa tuh sebenarnya? Kenapa harus ada hal ini untuk mengatasi stunting? Kalau di bahasa kerennya, Iya. bahasa ke tingkat masyarakat itu disebut PMBA ya, ya Mbak Fira ya, Mbak Fira ya, Iya. Mbak Fira ya. Jadi PMBA itu tadi sudah disampaikan itu adalah akronim dari pemberian makanan bayi dan anak. Iya. Nah, ini kenapa harus PMBA Ya. begitu? Karena memang PMBA ini adalah dasar nggih, tadi 1000 HPK. Ya. Jadi 1000 HPK itu hitungannya adalah 270 hari Yep. saat dia berada dalam kandungan, kemudian 180 harinya itu usia 0 sampai dengan 6 bulan, kemudian sisanya 550 hari itu sampai dengan usia 2 tahun. Oke. Jadi totalnya adalah 1000. Sehingga ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk percepatan perbaikan gizi, khususnya di anak usia dini, bayi sampai dengan ibu hamil. Jadi Oh, dari ibu hamil juga? Ibu Oh, hamil oke. masuk dalam PMBA gitu. Oh, oke. Jadi ibu hamil juga makannya harus banyak? Oh, bukan. Harus bergizi. Harus bergizi. Oke, baik. Jadi ini menyeluruh ya, tidak hanya untuk bayi dan anak, tapi ibu hamil juga. Kenapa tuh Bu Rini? Apakah karena angka kematian ibu hamil dan juga bayi tinggi atau gimana? Ya. Begini Mbak Fira, yang tadi Mbak Fira sampaikan di tahun 2019 nggih, tapi ini sudah diupdate dengan tadi survei status gizi di tahun 2022. Ya. Di survei status gizi 2022 itu angka kita masih di 21,6%. Untuk? Stunting. Oh, Stunting. oke. Padahal PR pemerintah itu masih cukup luar biasa. Nanti di tahun 2024 harapannya sudah di 14%. Harusnya ya. Harus. Mungkin itu menjadi salah satu indikator kinerja pimpinan ya, Pak ya. Iya. Jadi memang ini digarap bareng-bareng. Karena ini merupakan tadi, jadi kecerdasan generasi berikutnya itu ditolak ukurnya ada di 1000 HPK ini. Oke. Jadi baik kesehatan fisik maupun mental. Jadi kalau kita bicara stunting itu kan pendek, stunting itu hanya salah satu indikator saja. Tetapi stunting itu kan tidak cukup hanya pendek. Menyeluruh Tetapi ya berarti menyeluruh. Jadi termasuk di situ adalah perkembangan mental, kemudian kecerdasan itu menjadi bagian dari stunting tadi. Oh. Jadi kalau pendek, kan taunya bahwa masyarakat stunting itu kan pendek, padahal bukan. Belum tentu Belum stunting. tentu. Pendek atau stunted itu hanya satu indikator saja Oke. untuk mendeteksi dia sebagai stunting. Oke. Tetapi di samping itu perkembangan otak, kecerdasan sudah mulai terganggu kalau untuk anak stunting. Gitu. Oke, siapa tahu orang tuanya memang gennya memang tidak tinggi. Saya nggak ngomong pendek ya, gennya memang tidak tinggi. Jadi anaknya mungkin bisa jadi begitu. Jadi tolong jangan istilahnya digeneralisasi. Wah ini stunting gitu ya. Kita akan bahas lebih banyak lagi. Saya ke Pak Omarudin dulu. Ini katanya PMBA ini adalah salah satu program untuk pemerintah menurunkan angka stunting. Iya. Di bawah 20%, di bawah 20% ya? 14% ya? 14% di tahun 2024. 2024. Oh, oke. Setahun lagi dong. Iya. Ini ngejarnya kenceng banget berarti ya. Nah, harapannya seperti apa tuh? Ini kan program, salah satu program nih katanya nih. Seperti apa tuh kalau di DIY sendiri dari DPRD? Jadi kalau kita flashback sebentar ke Yeah. belakang ya. Jadi Jogja itu angka stunting masih tinggi. Angka penyakit tidak menular juga termasuk tertinggi nasional. Oke. Dan itu saya kira terkait dengan pola hidup dan pola makan. Baik. Itu yang sangat mempengaruhi. Makanya ini harus disisir, diatasi. Salah satunya dengan pola makan yang baik. Ya, yang satunya adalah dengan PMBA itu, yang khusus untuk ibu dan balita, bayi dan balita. Dan itu saya kira menjadi concern pemerintah karena seperti disampaikan oleh Pak Gubernur ketika rapat dengan kami, menyampaikan visi misinya kami bahwa Jogja itu untuk mencapai generasi emas itu harus ada sekian persen sejumlah SDM yang unggul. Baik. SDM unggul itu kuncinya sehat dan cerdas. Betul. Nah, Itu sudah dipetakan ya. Iya, Nah, ini harus sehat dan cerdas. betul.
Dan sehat cerdas itu bisa terpenuhi, tercapai jika ada generasi anak-anak kita yang sehat dan cerdas jika pola makannya benar. Makanya itulah pentingnya memberikan makanan atau istilah makanan tambahan juga untuk ibu dan balita agar generasi ini tumbuh dengan baik, dengan maksimal sehingga ke depan yang kita raih adalah tersedia cukup generasi emas yang unggul, yang cerdas dan sehat. Dan kalau itu tidak tercapai, maka pembangunan pasti akan mengalami tidak akan tercapai cita-cita pembangunan untuk memajukan daerah. Saya kira itu kuncinya di situ. Karena generasinya nggak terbentuk dengan baik. Ya. Berarti ini perlu edukasi kepada orang tua dong, bukan anak-anaknya nih sekarang orang tua yang harus sekolah. Ya, memang kalau dalam ini tanggung jawab orang tua. Karena kalau para orang tua kita semua tidak bisa mengedukasi mereka. Saya kira generasi ini akan tumbuh tidak dengan maksimal. Ada banyak contoh misalnya di masyarakat, ada seorang anak sampai besar usia sudah menikah, itu dia tidak doyan makan ikan. Itu berarti mungkin di keluarga nggak dilatih untuk makan ikan. Tidak dibiasakan. Tidak biasakan. Ada yang tidak doyan makan sayur sampai usia saya, nggak senang sayur. Mungkin dulu tidak ada pendidikan di keluarga, tidak dilatih, dibiasakan makan sayur. Dan selamanya kalau tidak dilatih, dibiasakan, dipaksakan, itu nggak akan menjadi sesuatu yang menyatu dalam hidupnya. Itu pasti. Makanya itu pentingnya kita menjadi gerakan bersama. Baik. Saya kembali lagi ke Bu dosen Bu Rini. PMBA, agak susah. Pemberian makanan pada bayi dan anak, termasuk juga ibu ya, khususnya untuk ibu yang baru saja melahirkan. Tadi manfaatnya satu untuk mencegah stunting. Selain itu ada manfaat lainnya? Jadi kalau kita bicara PMBA, manfaatnya cukup banyak. Sebenarnya kan ada 4 rekomendasi ya. Jadi 4 rekomendasi pemberian atau standar pemberian PMBA. Kalau kita bicara manfaat, utamanya memang tadi untuk mengoptimalkan tumbuh dan kembang anak sehingga bisa terjadi pencegahan stunting tadi atau mengatasi stunting. Cuman kalau PMBA itu kan ada 4 rekomendasi standar emas tadi. Yang pertama adalah IMD. Jadi IMD ini kan inisiasi menyusu dini. Jadi ternyata IMD ini di dalam 4 konsep itu, IMD ini punya manfaat baik secara fisiologis maupun secara psikologis. Jadi dia memberikan bonding atau kedekatan antara ibu dan bayi. Dia bayi juga akan mendapatkan antibodi pertama ya. Jadi imun pertama yang didapat dari kolostrum. Kemudian di proses IMD itu juga ada rangsangan oksitosin atau hormon yang itu bisa membantu pelepasan plasenta sehingga resiko kematian ibu karena perdarahan tadi bisa dikurangi. Nah itu yang pertama. Yang kedua bahwa ternyata ASI itu secara penelitian rekomendasi keduanya adalah pemberian ASI eksklusif. Artinya eksklusif itu hanya diberikan ASI saja dari usia 6 bulan setelah IMD tadi sampai dengan usia 6 bulan. Tanpa ada tambahan makanan apapun. Ini bisa menjamin dari usia berapa? Dari 0 bulan. Maaf, 0 bulan ya 0 bulan sampai dengan usia 6 bulan. Jangan coba-coba ditambahin yang lain-lain ya. Pisang lah segala macam. Tolong. Es krim apa? Nah, ini memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Jadi 100% diteliti itu sudah bisa memenuhi kebutuhan si kecil. Jadi nggak usah khawatir. Ini yang perlu ditekankan ke ibu-ibu nih. Karena suka ada ketakutan. Pakai ASI doang 6 bulan apa iya sehat? Buktinya bayinya gemuk-gemuk. Nah nanti betul. Nah baru nanti setelah usia 6 bulan ternyata itu ada kesenjangan. Jadi ada kesenjangan antara kebutuhan si kecil dengan apa yang ada dalam kandungan ASI. Contoh saja, satu contoh adalah zat besi. Zat besi itu luar biasa manfaatnya buat si kecil. Dia sebagai pembawa nutrisi ke otak. Dia banyak sekali manfaatnya untuk zat besi. Nah ternyata kebutuhan anak usia 6 bulan itu sekitar 11 mg. Sedangkan ASI itu hanya 1,2 miligram, sehingga ada kesenjangan 9,8. Nah, itu harus dipenuhi dengan tambahan. Makanya kenapa di atas 6 bulan baru pakai tambahan. Baru pakai tambahan yang namanya MPASI atau makanan pendamping ASI. Kemudian jangan lupa dia namanya adalah makanan pendamping ASI. Artinya dia sebagai pendamping, utamanya masih ada ASI. Jadi ASI lanjut terus sampai dengan usia 2 tahun. Nah, dengan tadi dengan 4 rekomendasi emas pemberian MPASI tadi, MAV MBA tadi, ini
bisa mengoptimalkan baik itu pertumbuhan, kalau pertumbuhan bicara pertumbuhan adalah fisik, dan juga kecerdasan. Perkembangan berarti ya? Ya, dan perkembangan. Jadi ini berbeda antara pertumbuhan dan perkembangan. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, Bu Rini. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami akan segera kembali dalam Ranah Publik. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Ranah Publik. Kita masih berbicara mengenai atasi masalah gizi dan stunting dengan PMBA, pemberian makanan bagi bayi dan anak. Ya, kita lanjut lagi bahwa ternyata tadi ada 4 rekomendasi PMBA itu. Yang pertama adalah inisiasi menyusui dini. Mak-mak jangan takut ya kalau anak-anaknya sudah lahir, prol gitu, pakai IMD ya, jangan takut. Kemudian yang kedua adalah ASI eksklusif. Nih, jangan ditambahin dan jangan coba-coba makan makanan yang lain untuk bayi. Yang ketiga tadi? MPASI setelah usia anak 6 bulan. MPASI setelah usia 6 bulan. Ya. Apa saja MPASI itu? Kalau kita bicara MPASI itu sebenarnya ada 11 anjuran sebenarnya. Anjuran untuk pemberian MPASI, tapi kalau misalnya di bahasa orang Kadin nggih Pak nggih. Jadi di kampung itu sudah pinter banget MPASI. Oh ya? Jadi ada singkatannya namanya Ufrek Jutek Fares Bersih. Aduh. Ya. Itu apa tuh panjangnya? 11 jadi, tuh ya? Kalau 11 rekomendasi, 4 rekomendasi standar emas sama 11. Tapi kalau bahasa lebih mudahnya adalah Ufrek Jutek Fares Bersih. Apa tuh singkatannya? Ufrek, U itu usia. Jadi berdasarkan usianya. Kemudian freknya itu frekuensi, sesuai dengan frekuensinya. Kemudian jumlahnya. Kemudian V-nya variasi. Tekstur. Kemudian responsif. Yang terakhir adalah higien sanitasinya. Nah ini, jadi urusannya sama germas nih. Iya, sama germas, higien sanitasinya. Jadi kalau sesuai dengan usia, MPASI itu nanti ada usia 0 sampai dengan 6 bulan tadi jelas 100% sudah dicukupi dengan ASI. Dengan ASI ya. Kemudian berikutnya lagi usia 6 sampai dengan 8 bulan itu ASI hanya mencukupi 70%. Sehingga 30%-nya harus ada MPASI. Kelompok berikutnya lagi adalah 9 sampai 11 bulan. Nah, di usia 9 sampai 11 bulan ini ASI hanya mencukupi 50%. Sehingga ada 50% lagi MPASI harus masuk di situ. Kemudian nanti di usia berikutnya lagi 12 bulan sampai dengan 23 bulan. Nah, ini ASI hanya mencukupi 30%. 70%-nya harus ada tambahan gitu. Tapi jelas namanya MPASI artinya ASI lanjut terus sampai usia 2 tahun atau lebih. Itu tadi usia sudah, frekuensinya. Nah, frekuensi setiap kelompok usia tadi akan berbeda-beda. Kalau usia 6 sampai 8, frekuensinya masih sekitar 2 sampai dengan 3 kali, hanya sekitar 2 sampai dengan 3 sendok makan, nanti bertahap sampai dengan setengah mangkok. Setengah mangkok. Kemudian nanti di usia 9 sampai 11 ya, itu setengah mangkok 3 sampai 4 kali dengan 1 sampai dengan 2 kali selingan. Kemudian berikutnya lagi usia 11 sampai dengan 24 bulan, 23 bulan itu 3 sampai 4 kali, 1 sampai dengan 2 kali selingan, setengah mangkok juga. Itu orang tua benar-benar harus perhatian ya, harus benar-benar nulis, ada tabelnya gitu ya. Atau di buku KIA ada semua sebenarnya Bu Rini? Di buku KIA ada. Cuma nggak dibaca ya? Soalnya masih sering nanya gitu. Baik. Isinya tadi apa aja? Biar barangkali tahu. Tadi baru frekuensi, frekuensi, kemudian variasi. Nah, kalau variasinya itu harus memenuhi 4 bintang. Aduh, ada lagi nih. Harus apa nih? Nah, bintang yang pertama yaitu mengandung karbohidrat atau makan pokok. Nanti bintang yang kedua itu kacang-kacangan. Bintang yang ketiga adalah sayur dan buah. Serta bintang yang jadi tadi apa? Makanan pokok, sayur, buah, kacang-kacangan, lauk. Jadi protein hewani. Nah, ada plusnya. Apa tuh? Plus lemak. Jadi dia sebagai pelarut, selain dia sebagai pelarut zat gizi yang harus lemak, dia juga sebagai sumber kalori. Jadi kadang kan orang tua cuma dikukus, nah bisa tambahkan sedikit lemak. Baik. Kalau kita nih sudah mulai jangan makan lemak banyak-banyak ya. Kalau beda.
Oke, baik. Ya, itu mengenai gizi ya. Jadi tadi makanan pendamping ASI ya. Ini sampai 24 bulan. Apakah berhenti sampai di situ saja untuk penanggulangan stunting? Nanti kita lanjutkan lagi. Saya mau ke Pak Dewan dulu nih. Ini kan sudah ada banyak hal. Sebenarnya sudah ada di bukunya gitu loh, Bapak. Jadi apa sih sebenarnya dukungan yang bisa diberikan dari ketiga fungsi Dewan ini terkait dengan supaya tidak ada lagi nih masalah gizi dan stunting gitu, Pak? Yang pertama, kami dengan dinas terkait sudah beberapa sering dan selalu tiap tahun itu ke lapangan menyampaikan tentang pentingnya kesadaran untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita. Dan itu harus dilatih dan benar-benar dilatih semacam dipaksakan, karena kalau enggak kita khawatir tidak akan menjadi sesuatu yang kebiasaan. Saya sering tanya kepada warga itu, ibu-ibu, bahasa Inggris itu gampang atau sulit katanya? Katanya sulit. Ternyata saya cek, saya pernah ke Amerika, anak kecil di Amerika pandai bahasa Inggris lancar. Karena apa? Ya sulit karena tidak dibiasakan. Dibiasakan itu pasti begitu. Dan nanti makanan yang tadi seperti oleh Bu Rini juga akan terasa sulit kalau tidak dibiasakan. Makanya saya kira di ibu-ibu kader sudah terlatih, terbiasa, tinggal kita membiasakan. Yang kedua di pemerintah ada misalnya untuk memenuhi kebutuhan protein agar anak kita tumbuh dengan sehat dan cerdas, ada pelatihan dan bantuan untuk olahan memakan dari bahan baku ikan. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa yang bergizi itu mahal. Karena itu ada di lingkungan kita. Semua ikan saya kira bergizi, tinggal mungkin kalau anak-anak kita tuh hanya digoreng, bakar, dipepes itu kan bosan, tapi diolah jadi makanan yang bervariasi, saya kira itu agar mereka tetap lidahnya tidak sampai tidak mengenal protein hewani yang sangat berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dan juga ada olahan pangan misalnya dalam ketahanan pangan, dan ini bagian juga dari mengatasi masalah gizi, ada olahan pangan lokal yang ada di program pemerintah daerah yang kita support, dan itu penting agar anak-anak kita tidak tergantung kepada tidak tergantung pada nasi, ada banyak pilihan karbohidrat. Yang kedua tidak kecanduan gandum, makanan yang berbau gandum itu kan kata orang kesehatan tidak baik, itu juga tersedia banyak di lingkungan kita dan itu perlu diolah dan kita siapkan anggaran untuk pengolahan itu untuk masyarakat. Baik, ini support dari anggarannya. Artinya peningkatan kapasitas, selain peningkatan kapasitas kader juga memberikan pelatihan kepada ibu-ibunya. Ibu-ibu terutama, karena ibu-ibu adalah kunci karena biasanya menu di rumah tangga tergantung ibu-ibu. Makanya kalau kegiatan seperti ini yang diundang adalah ibu-ibu. Bapak-bapak kan tinggal makan. Wah, curang nih yang satu ini. Bener sih semuanya di ranah ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga harus support. Nah, supportnya bapak-bapak ini dalam bentuk apa ini yang harus kita kulik lagi. Baik, saya kembali lagi Bu Rini. Tadi sudah ada IMD, ASI, kemudian MPASI. Sudah ada 4 rekomendasi belum? Yang keempat rekomendasi tadi sudah? ASI lanjut terus sampai usia? Sampai 2 tahun? Ya, sampai 2 tahun. Itu 4 rekomendasi. Baik. Nah, kalau misalnya pemberian makanan kepada bayi dan juga anak ini tidak dilakukan dengan tepat, bukan tidak memberikan ya, cuman nggak tepat aja gitu. Seperti apa? Yang jelas tadi tujuan salah satunya adalah untuk pencegahan stunting. Berarti anak itu dengan tidak diberikan MPASI dengan benar, resiko stuntingnya lebih tinggi. Begitu. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa ternyata resiko stunting itu tidak hanya cukup stunting. Sebenarnya kalau kita bicara stunting itu kan masalahnya kurang gizi ya. Tetapi kenapa dikaitkan juga dengan masalah kejadian kelebihan gizi seperti kejadian penyakit PTM. Anak stunting itu berisiko juga terhadap kejadian PTM. Seperti apa misalnya? Kalau PTM yang tidak menular itu seperti diabetes, seperti obesitas, seperti hipertensi, seperti stroke. Nah, ini bertolak belakang. Sebenarnya kalau stunting itu kan masalahnya adalah kurang gizi dalam jangka waktu lama dan berulang. Sedangkan tadi PTM itu kan kelebihan zat gizi tertentu dalam jumlah yang banyak ya. Tetapi kenapa anak stunting itu juga beresiko terhadap kejadian PTM tadi? Kenapa? Karena anak dengan stunting itu biasanya mengalami penurunan lipolisis atau penggunaan lemak. Sehingga kalau misalnya anak A
dia stunting, anak B dia normal, dia diberikan lemak yang sama. Yang anak stunting ini karena dia punya keterbatasan dalam pemanfaatan lemak, sehingga dia gampang sekali mengalami obesitas. Oh, Begitu juga zat gizi yang lain. Oke. Begitu juga dengan kelebihan gula, kelebihan garam. Nah, itulah kenapa stunting itu tidak cukup untuk generasi saat ini saja. Jadi dia hanya terkait dengan kurang gizi, tapi justru kedepannya akan beresiko terhadap kejadian PTM tadi. Lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang tidak stunting. Iya. Dan jeleknya stunting ini terdampaknya tidak hanya di satu generasi. Stunting ini secara penelitian dia terdampak sampai dengan 2 generasi berikutnya. Artinya kalau misal orang tua ini stunting, bisa melahirkan anak stunting juga? Betul, sampai 2 generasi berikutnya. Meskipun pengetahuan dia terkait dengan pemberian makanan pada bayi dan anak sudah bagus? Nah, ini nanti kalau misalnya tadi, makanya kalau misalnya kita bicara stunting, itu harus ada pencegahan daripada mengatasi. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau tadi ya dengan orang tua stunting tidak mendapatkan informasi yang betul, akhirnya anaknya akan melahirkan anak stunting juga. Lagi. Iya. Oh, oke, baik. Nah, ini juga salah satu fungsi dari bapak-bapak dan ibu-ibu di DPRD ya. Sekali lagi, kalau tadi sudah ada regulasi, sudah ada aturannya, regulasinya, anggarannya juga ya Bapak ya. Berarti ini untuk kader-kader juga kapasitasnya harus ditingkatkan nih Pak. Karena kader ujung tombak Pak di lapangan Pak. Dan kita juga sudah hampir tiap bulan bersama kader kesehatan masyarakat untuk mengenai berbagai hal ya, termasuk stunting, agar mereka terus mengupdate dan mengupgrade pengetahuan dan keterampilan untuk menangani banyak hal di masyarakat termasuk stunting. Jadi ada rutin seperti itu. Oke, setiap bulannya ya. Berarti nanti saya juga nanya juga di apa saja yang sudah Bapak temukan di lapangan. Artinya ada banyak kendala nih ya, supaya kenapa mereka tidak paham mengenai stunting, kenapa mereka belum hafal juga dengan pemberian makanan kepada bayi dan anak nanti setelah yang satu ini. Kita akan jeda terlebih dahulu, teman-teman akan main satu lagu dulu. Monggo silakan, ini kepompong ya? Kapan jadi kupu-kupunya? Sekarang ini ya? Oke, kita akan segera kembali saat lagi, tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari.
Ya, kami masih bersama dengan Anda dalam ranah publik dan kita harus mengatasi masalah gizi dan stunting dengan pemberian makanan pada bayi dan anak. Tapi jangan semuanya dilimpahkan pada ibu ya. Artinya support system dari keluarga besar juga penting. Benar ya, Bu dosen ya? Tuh, sebagai seorang ibu, Bapak sekarang dikeroyak loh ini dua ini. Oke, Bapak, saya pengen nanya nih dari fungsi pengawasan DPRD. Saya yakin Bapak pasti setiap bulan adalah terjun ke lapangan supaya pengen tahu di lapangan nih nemuin apa aja sih gitu. Apa yang hal yang ditemuin terkait dengan stunting, terkait dengan apa masalah gizi di lapangan, Pak? Hasil kami sering pertemuan dengan para kader kesehatan masyarakat adalah salah hal yang penting adalah kata kunci adalah bahwa stunting atau kurang gizi itu kadang tidak terkait dengan kehidupan keluarga, dalam kehidupan maksudnya ekonomi. Oh, banyak keluarga yang dianggap mampu tapi anaknya stunting. Berarti anak mungkin pola makannya yang tidak pas. Okay. Misalnya anak mungkin orang berkecukupan tapi tiap hari yang fast food terus, kurang variasi makanannya itu mungkin berdampak banget. Itu yang kadang dikeluhkan. Dan ketika sudah ada keluarga yang mampu terus kena stunting misalnya, kadang-kadang kader itu merasa pekewuh untuk itu salah satu yang bertanya. Kedua, soal variasi. Kami sering menyampaikan pada para kader bahwa agar anak-anak ini tumbuh dengan baik, maka perlu ada variasi makanan yang bergizi itu. Tidak tiap ada kegiatan posyandu yang dikasih adalah telur terus atau ayam leho terus. Makanya kami juga mengusulkan variasi ada olahan ikan. Makanya kami sering menyampaikan juga dan sudah mulai dipraktekkan beberapa posyandu itu yang makan utama itu ada olahan ikannya. Kasih olahan ikan. Termasuk kami mengajak masyarakat agar disebarkan ketika ada hajatan terterannya itu jangan lehor terus ayam terus. Kalau bisa ikan itu bagian dari ikhtiar kita untuk menangani masalah. Minimal karena sekilo lah, Pak. Karena dan yang berikutnya adalah merubah mindset bahwa katakanlah misalnya dalam mindset kan kalau ikan itu mahal. Padahal harga ayam lehor dengan lele masih mahal ayam lehor. Apalagi dengan wader dengan teri mungkin lah. Itu perlu kesadaran untuk mengubah sama itu karena hasil beberapa penelitian katanya kenapa orang-orang Jepang itu lebih sehat, cerdas dan usianya panjang karena konsumsi ikan sangat tinggi. Dan itu perlu kita biasakan di masyarakat. Dan itu yang kami temukan di masyarakat, hal-hal seperti itu masih belum menjadi bagian dari keseharian hidup mereka untuk bisa hidup dengan sehat. Lagi kuncinya adalah pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat untuk menangani masalah kurang gizi dan stunting dan termasuk penyakit tidak menular. Baik. Nah, ini ada kadar posyandu yang ikut curhat juga nih, Pak. Kira-kira kalau setiap pemberian makanan tambahan untuk posyandu gitu, ikan terus ada telur, terus nanti variasi apa lagi gitu. Kira-kira dananya bisa ditambah nggak, Pak, untuk tiap posyandu? Kalau itu nanti tergantung kemampuan keuangan daerah. Tapi yang saya patut bersyukur adalah mereka punya kesadaran untuk itu yang sangat yang harus kita apresiasi. Mereka sudah punya kesadaran untuk terus berkiprah membantu masyarakat untuk meningkatkan gizi yang selama ini mungkin masih belum sangat bervariasi, tapi ke depan saya kira akan sangat bagus. Yang penting adalah kesadarannya itu sudah tumbuh dulu. Baik. Saya ke Bu dosen lagi mengenai implementasi 10 langkah untuk bisa menyusui dengan sukses. Waduh, ini ibu-ibu muda ini paling susah untuk diedukasi gitu ya. Kadang-kadang mereka takut sakit lah, takut kenapa lah, memperhatikan badan lah dan segala macam. Ini gimana implementasinya di lapangan, Bu dosen? Itu bukan ya. Gimana Bu supaya berhasil gitu? Sebenarnya kan ada 3 poin utama ya yang salah satunya adalah 10 langkah menyusui tadi ya, keberhasilan menyusui tadi. Tapi ada di situ sebelum itu harus ada edukasi dulu tentang ASI, harus ada edukasi dulu tentang pola asuh gizi. Jadi selain 10 langkah tadi ada edukasi menyusui dan juga ada edukasi pola asuh gizi. Jadi tadi kaitannya dengan apa yang disampaikan Bapak terkait keluarga kaya, tapi berkecukupan secara ekonomi. Tapi ternyata di sana ditemukan anak dengan status gizi stunting, begitu nggih. Jadi ini kembali ke pola asuh gizi tadi, kembali ke edukasi, peran kader dalam mengedukasi. Ini berarti mungkin belum berjalan, karena sebenarnya kalau misalnya dibilang tidak mampu, tadi ternyata berkecukupan ya Pak ya.
Gitu. Tetapi kalau misalnya yang tidak mampu begitu diberi edukasi terkait makanan yang tidak terbeli, nah itu akan berbeda cerita. Saya sebelum 10 langkah saya mohon izin Boleh, dulu. boleh. Nah, terkait tadi dengan ikan, Pak. Terkait dengan ikan, kalau misalnya tidak mampu beli, pemberdayaan itu mungkin perlu. Terkait pemberian makanan pada bayi dan anak. Kenapa kalau kita bicara masalah gizi, bicara pencegahan masalah gizi, selalu bingungnya adalah pasti mahal dan pasti mencari. Itu. Nah, anggapan itu, mindset itu harus hilang. Jadi ada pemberdayaan kader, ada pemberdayaan pangan lokal. Itu yang mungkin pertama kali harus kita terapkan dulu, karena pemberdayaan kader itu sebagai agent of change. Kalau tenaga kesehatan itu cukup sampai di tingkat puskesmas mungkin nih. Kalau dia harus turun tiap hari, tiap minggu ke lapangan, kader, ke masyarakat. Nah, makanya pemberian pengetahuan terhadap kader sebagai agent of change, pemberdayaan kader itu penting untuk dilakukan. Yang kedua adalah pemberdayaan pangan lokal tadi. Jadi kalau ada mindset bahwa MPASI itu mahal, itu akan terbantahkan dengan pangan lokal. Banyak sekali pangan lokal yang bisa kita optimalkan. Contoh, sekarang branding salmon itu masih ya di perkotaan ya, bahwa katakanlah salmon itu dia segalanya tuh Bu. Ya, segalanya. Kalau sudah memberikan salmon ke anaknya kok sepertinya sudah wah, iya. Udah beres semua iya, protein ada gitu ya. Nah, salmon itu kan dipercaya dia bisa meningkatkan kecerdasan, bisa mengandung protein yang tinggi, asam amino, dan asam lemak trans. Nah, itu sebenarnya ada di lele dan ada di ikan seperti kembung. Seperti ikan gabus ya, seperti ikan gabus begitu. Jadi itu kan gampang dibudidayakan di lingkungan setempat. Nah, tadi pemberdayaan pangan lokal, pemberdayaan kader itu penting untuk mengatasi tadi dari sisi ekonomi. Malah bisa surplus ya, bisa dijual. Bisa dijual. Kita dapat lelenya gratis. Itu muter gitu, panjang gitu ya rentetannya. Kemudian terkait 10 langkah. Jadi 10 langkah itu yang pertama memang terkait dengan kebijakan. Jadi kebijakan terkait MPASI itu harus tertulis. Dan harus tertulis dan harus disampaikan kepada tenaga kesehatan maupun kepada orang tua bayi terkait menyusui. Berarti paling tidak tuh di fase 1 tuh ada ya? Ada, harus ada. Posternya, bannernya gitu. Cuma dibaca enggak itu pertama? Dibaca enggak, nah itu. Yang langkah kedua adalah tadi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu harus punya pengetahuan, punya kompetensi, punya keterampilan dalam dia melakukan komunikasi, intervensi dan edukasi terkait menyusui. Gitu. Dan sekarang hampir semua tenaga kesehatan, khususnya gizi bidan, itu sudah banyak pelatihan terkait konselor ASI, konselor PMBA itu sudah cukup banyak. Nah, nanti dia akan gedok tular itu, namanya gitu ya, ke kader. Kemudian yang ketiga adalah perawatan selama kehamilan. Jadi di fase ke-1 ada perawatan kehamilan. Kemudian ada perawatan pasca kelahiran. Kemudian ada dukungan terkait menyusui. Jadi dari dia inisiasi menyusui dini, kemudian sampai dengan bagaimana dia mempertahankan. Mempertahankan itu susah loh, Mbak. Susah. Benar. Mempertahankan untuk dia bisa menyusui, PD-nya itu susah. Memberikan ASI aja kalau nggak ada dukungan support dari keluarga juga nggak keluar ASI-nya. Katanya gitu. Iya, betul. Iya. Saya juga cuma katanya loh. Sampai dengan bagaimana nanti dukungan andai kata ada penyulit atau ada masalah menyusui. Itu harus ada dukungan. Kemudian selain dukungan menyusui, dukungan vaskes juga terkait rawat gabung. Apa tuh? Rawat gabung, jadi rooming in bahasanya. Rawat gabung itu begitu anak dilahirkan tidak boleh dipisah ruang ya dengan ibunya. Jadi harus rawat gabung. Segera serah lahir itu harus rawat gabung. Karena tadi kan IMD itu 1 jam pertama setelah kelahiran, anak itu harus skin to skin. Jadi dengan ibu. Harus ketemu dengan kulitnya ibu. Ya, gitu dengan kulitnya ibu. Baik. Nanti kan kita lanjutkan lagi. Itu masih baru 5 implementasi ya? Masih ada 5 yang lain. Kayaknya sih kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Ranah Publik.
Iya, kita masih berbicara mengenai mengatasi masalah gizi dan stunting dengan pemberian makanan pada bayi dan anak, dan harus tepat. Untuk itu sepertinya di satu buku KIA ya, buku KIA ya, itu semuanya sudah ada sepertinya jadi makanan pendamping ASI apa saja di situ, kemudian pertumbuhan anak juga ada di situ, grafiknya bisa dibaca, dan itu harapannya bisa menekan angka stunting. Kita lanjutkan lagi, ini yang menjadi permasalahan di lapangan. Ketika menyusui kemudian ada kesulitan, terus akhirnya udah saya nggak mau nyusuin lagi. Kendalanya salah satunya itu ya. Jadi 10 implementasi tadi jadi nggak jalan gitu. Tadi sudah ada beberapa yang disampaikan Bu Rini. Ada lagi selain itu, masih ada berapa lagi? Masih ada berapa ya? Banyak ya kayaknya, 5 kayaknya kalau nggak salah tadi. Ya, berikutnya lagi adalah terkait ini kebijakan pemberian pengganti ASI. Oh, oke. Jadi Jika terjadi masalah gitu ya. Pengganti ASI itu hanya dilakukan dengan indikasi medis. Oke. Gitu. Misalnya seperti apa? Maaf, misalnya ibu bayi ada penyakit tertentu yang memang secara medis tidak diizinkan untuk memberikan ASI kepada si kecil. Okay. Nah, kalau di luar indikasi medis ini tidak dianjurkan untuk diberikan pengganti ASI. Oke, baik. Itu jadi hati-hati dalam pemberian sufor dan pengganti ASI yang lain. Kemudian juga ada informasi dari pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit maupun vaskes yang melayani persalinan. Kapan mau kepulangan ke vaskes 1 ya, ke puskesmas. Nah, itu ada informasi kepulangan sehingga bisa diakses oleh kelompok pendamping menyusui. Jadi sekarang kelompok pendamping menyusui itu sudah banyak. Begitu. Jadi nanti peran vaskes 1 atau tempat persalinan itu bisa digantikan oleh kelompok pendamping menyusui tadi. Oke. Dan itu dari masyarakat ya, kelompok pendamping itu tadi ya? Iya, dari kader. Oke. Gitu. Selain itu terkait informasi penggunaan resiko dan bahayanya menggunakan dot, menggunakan empeng, menggunakan botol, itu harus disampaikan juga. Oke, itu semuanya tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat 1. Saya ke Pak Dewan lagi nih. Bapak, kalau di Vaskes 1 itu sebenarnya ada nggak sih konsultan khusus untuk gizi? Artinya dengan tidak semua masyarakat paham ya, terus kepingin konsultasi gizi gitu. Terus takutnya mahal gitu Pak. Gimana Pak? Yang kami temukan di lapangan adalah justru kami melihat bahwa para kader kesehatan di tingkat yang sudah di tingkat dusun itu mereka sudah teredukasi dengan baik soal gizi. Saya kira jadi kadang-kadang hanya tinggal warganya ini mau diedukasi atau mau belajar atau tidak. Saya kira pemerintah sangat menyediakan cukup banyak informasi tentang gizi untuk masyarakat, dan itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ikhtiar kita menangani stunting dan kurang gizi. Tapi juga yang harus dilihat adalah bahwa masalah stunting dan kurang gizi itu bukan hanya setelah lahir. Jadi karena ada juga beberapa kebijakan program pemerintah yang untuk mencegah ini terjadi kita tangani sejak kita dampingi sejak mengandung. Sebelum calon ibu itu sudah ya. Karena itu kan terkait dengan pola hidup. Jadi kenapa misalnya anak-anak muda sekarang itu sangat kekurangan zat gizi, itu karena pola makannya yang tidak baik, dan itu akan bisa berdampak kepada stunting dan kurang gizi. Calon bayinya nanti. Makanya kenapa ada program penambahan tablet tambah darah ya di sekolah-sekolah ya. Itu karena berarti kan ada pola hidup yang tidak sesuai di kita, yang harus kita atasi di situ. Jadi ini mulai dari hulu sampai hilirnya itu harus kita tangani, dan saya kira pemerintah hadir dari hulu ke hilir dengan berbagai kegiatan. Misalnya kita juga mencegah bagaimana terus mengurangi angka pernikahan usia di bawah umur, karena juga berpotensi untuk melahirkan anak-anak generasi yang bermasalah lah. Karena itu juga itu semua ada kegiatannya, ada anggarannya, dan kita ingin semua ditangani dari hulu ke hilir. Jangan sampai kita besar di hilirnya, dan itu kita kerepotan, hulunya nggak kita pikirkan. Dan insya Allah pemerintah bersama kami hadir di situ. Setiap kader kesehatan di masyarakat kayak di Posyandu itu yang sudah kami temui itu mereka sudah sangat aware tentang itu semua, dan kita tinggal terus meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan informasi, dan
Nanti kalau ada sesuatu butuh anggaran ya, kalau daerah mampu ya tambahkan anggaran. Lanjutkan begitu ya. Nah ini bagaimana mengedukasi masyarakat? Mereka kan langsung berpikirannya, aduh enggak deh, enggak ke Vaskes. Nanti kalau konsultasi gizi mahal, kalau ketemu sama ahli gizi bayar lagi gitu. Bagaimana nih mengedukasi masyarakat bahwa itu sebenarnya sudah disupport oleh pemerintah daerah? Iya, itu kan butuh proses dan hasil yang yang bertahap berlahan. Kita perlahan-lahan masyarakat memberikan pengertian tentang itu. Tadi Mbak Bu Rini sudah menyampaikan bahwa kesan masyarakat tentang gizi adalah mahal dan itu harus kita tepis. Karena kalau misalnya ikan itu kita bisa diselokan di samping rumah, diseser, jari-jari ada. Karena kalau di daerah saya namanya nyeser, itu ada kutu, ada banyak ikan, ada water, itu tersedia. Jadi tidak harus yang branded, harus salmon, enggak. Saya kira itu juga mindsetnya harus perlahan dikembalikan kepada sesuatu yang alami di sekitar kita, dan pemberian pangan lokal itu ada di sekitar kita dan kita insya Allah mampu asal kita punya kemauan bersama. Oke, baik. Dan masyarakat juga harus disadarkan bahwa pelayanan kesehatan tingkat 1 ini memang yang pertama harus dituju terlebih dahulu karena di sana sudah lengkap Pak, pelayanan kesehatannya sudah ini ya. Menurut pengawasan Bapak selama ini terjun ke lapangan sudah oke ya di fase 1 ya? Saya kira sudah oke, kualitas sangat oke, tenaganya oke. Nah, tinggal kadang-kadang ya masyarakat masih berpikiran nanti biaya lagi gitu, ternyata enggak, sudah disupport semua. Baik Bapak, terima kasih untuk informasinya terkait dengan kesehatan masyarakat, gerakan hidup sehat, dan yang pasti juga supaya masalah gizi terkait dengan stunting bisa selesai dengan pemberian makanan kepada bayi dan anak dengan tepat. Bu Rini, terima kasih sekali untuk kuliah hari ini 1 jam 3 SKS. Matur nuwun, sehat selalu untuk panjenengan sedaya dan juga pemirsa. Demikian tadi obrolan kita mengenai mengatasi masalah gizi dan juga stunting dengan pemberian makanan kepada bayi dan anak. Mudah-mudahan banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Lagu terakhir dari teman-teman Nevis Band, silahkan. Ini lagunya berjudul Adalah. Ambilkan. Jauh banget, yang deket aja, kenapa? Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri, sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambilkan bulan bu,
Waduh, waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya itu habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah, Jan kamu tuh gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur? Minggir. Wah, ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat. Minggir. Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki loh anak wes nangis, belum minum. Duh, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengkonek Bali, rasa. Ih. Begitu nggih Mas Satria, kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan, kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku nganti sekolah ndi wae toh? Maaf, Mah. Tadi tuh ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab, tak tolongin tuh, Mah. Nolongi. Paling ya mbok tinggal mancing. Kok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya tuh menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Nggih. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh Bu, Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh Bu, susu formula. Begini Bu, sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Duh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah terus kalau ASI eksklusif itu apa Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASINya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno, jangan bikin aku marah-marah terus.
Iya, Ma, maaf. Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Nah, Walah, piye to Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. masa sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.